Sekarang kita akan melihat diagram Hesse. Diagram Hesse ini digunakan untuk menggambarkan suatu poset, suatu partially ordered set, terutama jika himpunan pembentuknya adalah suatu himpunan berhingga. Ini adalah contoh diagram Hesse yang memperlihatkan, contohnya ada himpunan mata kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, kemudian antara setiap mata kuliah itu mungkin ada hubungan prasyarat. Contohnya untuk mengambil mata kuliah functional programming, syaratnya harus sudah lulus DDP. Jadi DDP mendahului functional programming. Begitu juga SDA. Untuk mengambil SDA, untuk mengambil mata kuliah SDA harus lulus DDP terlebih dahulu. Jadi DDP juga akan mendahului SDA. Lalu SDA menjadi prasyarat mata kuliah DAA dan juga PPW, maka SDA mendahului DAA dan mendahului PPW. Di sini ada level-levelnya. DDP ini berada di level 1 yang paling bawah, kemudian functional programming dan SDA ini ada di level atasnya, katakanlah level 2, lalu DAA dan PPW ini ada di level 3. Lalu bagaimana membentuk diagram hasil? Ada beberapa aturan ketika kita menggambarkan atau merepresentasikan poset ke dalam diagram hasil. Kalau dilihat dari diagram hasil ini, sebenarnya dia bentuknya ada simpul-simpul dan ada garis-garis ya. Jadi sebenarnya seperti menggambarkan relasi dalam bentuk graf, tapi bedanya grafnya di sini tidak berarah. Kalau biasanya menggambarkan relasi dengan graf berarah, nah kalau di sini grafnya tidak berarah dan ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Aturan yang pertama, setiap elemen A akan muncul tepat satu kali. Jadi kalau kita punya poset seperti ini, pasangan antara himpunan asalnya A dan juga suatu relasi partial order, maka anggota di dalam A, anggota himpunan A itu akan muncul tepat satu kali di dalam diagram ini. Jadi seperti ketika merepresentasikan relasi menggunakan graf berarah, jadi setiap anggota muncul tepat satu kali. Kemudian syarat yang kedua, jika X mendahului Y dan X tidak sama dengan Y, maka X berada pada level yang lebih rendah dari level Y. Jadi mungkin di sini nanti akan ada X, terus nanti entah di atas ada Y. Entah ada jarak atau entah ada penghubung langsung antara X dan Y, atau mungkin dari X mungkin ke elemen lain dulu, baru nanti nyambungnya ke Y, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, setiap Z elemen A dan tidak ada yang mendahuluinya diletakkan pada level 1. Jadi kalau ada anggota himpunan A yang tidak ada anggota lain yang mendahuluinya, jadi tidak ada sesuatu koma Z di dalam relasinya, hanya ada mungkin Z, sesuatu 1, Z, sesuatu 2, dan sebagainya. Tapi tidak ada sesuatu koma Z di dalam relasinya. Jadi katakanlah tidak ada X elemen A di mana sehingga X, Z ini adalah elemen dari suatu relasi partial order ini. Tuh, ini untuk yang syarat yang ketiga. Kalau Z seperti ini, tidak ada yang mendahului, maka Z itu akan ada di level yang paling bawah, level 1. Jadi tidak akan ada garis yang menghubungkan Z dari bawah seperti ini, tidak ada. Tapi mungkin akan ada seperti ini, ke atas. Kemudian yang keempat, jika X mendahului Y dan tidak ada Z antara X dan Y, maka ditarik sebuah garis dari X ke Y. Jadi ada X, ada Y, dan tidak ada yang berada di antara X dan Y ya, jadi langsung. Jadi ditarik garis dari X ke Y. Kita lihat contoh membentuk
hasil diagram. Di sini ada sebuah poset dari himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ini relasi habis membagi ya, ini habis membagi. Atau kalau di sini relasi habis membagi itu adalah relasi pasangan A, B, di mana A dan B elemen himpunan A dan B mod A itu sama dengan 0. Jadi ketika B dibagi dengan A, sisanya adalah 0. Dan kalau kita jabarkan anggota-anggota dari himpunan habis membagi itu, untuk himpunan A, maka kita dapatkan seperti ini. 1, 1, 1, 2, karena 1 habis membagi semua bilangan ya, 1 habis membagi dirinya sendiri, habis membagi 2, 3, 4, dan 5, 6. Maka di sini ada 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Itu. Kemudian 2 habis membagi dirinya sendiri dan habis membagi 4 dan juga habis membagi 6. Maka akan ada 22, 24, 26. 3 habis membagi dirinya sendiri dan habis membagi 6. Jadi ada 33 dan ada 36. 4 di sini dia habis membagi dirinya sendiri, maka ada 4,4, 5, dan 6 juga habis membagi dirinya sendiri, maka ada 55 dan 66. Kemudian untuk membangun diagram hasil, kita lihat setiap elemen yang ada di sini, elemen yang ada di himpunan A dan juga elemen yang ada di dalam relasinya. Yang pertama kita cari, adakah elemen yang tidak ada pendahulunya. Kalau kita lihat elemen 1 itu pasti adanya di depan ya. Ya kalaupun ada di belakang, dia terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau kita lihat dari, mungkin kita tandai warna lain. Kalau kita lihat dari 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, ini semuanya satunya di depan, kecuali pada saat dia berelasi dengan diri sendiri, maka kita bisa bilang bahwa 1 itu tidak ada yang mendahuluinya, maka pasti 1 ada di level 1. Karena 1 ada di level 1, kita tulis 1 ada di level 1, kemudian dari 1 dia punya hubungan langsung, relasi langsung dengan, kalau yang ke dirinya sendiri tidak usah digunakan, kita pikirkan yang ke anggota lain, relasi ke anggota lain, yaitu 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, dan 1, 6. Karena hubungannya langsung, maka kita bisa tarik garis dari 1 ke 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tarik garis dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, dan 1 ke 6. Itu adalah ketika kita melihat dari pasangan 11, 12, sampai 16. Kemudian kita lihat dari pasangan bilangan berikutnya, misalkan kita lihat dari 22, 22, 24, dan 26. Di sini 22, 24, dan 26. Karena 2 mendahului 4 dan mendahului 6, maka kita tidak bisa menuliskan 2, 4, dan 6 ini dalam satu level. Berarti 4 dan 6 karena didahului oleh 2, maka pasti 4 dan 6 adalah level di atasnya 2. Jadi kita bisa gambarkan, misalkan kita gambarkan ini 4, ini 6. Jadi yang di sini kita hapus, 4-nya dihapus, kita pindahkan ke atas ya. Jadi karena 2 mendahului 4, maka ditarik garis dari 2 ke 4 dan 2 ke 6. Kemudian kita lihat pasangan relasi berikutnya ada 33 dan 36. Sama ya, karena 3 mendahului 6, maka 6 itu ada di level atasnya 3. Dan kita tarik garis dari 3 ke 6.
Kemudian 44, 55, dan 66 ini tidak mengubah isi dari atau tidak mengubah bentuk dari diagram hasil. Jadi bentuk diagram yang kita miliki adalah seperti ini. 1 mendahului 2, mendahului 3, dan mendahului 5. Lalu 2 mendahului 4 dan 6, 3 mendahului 6. Jadi ini adalah diagram hasil yang terbentuk. Kemudian ada juga alternatif pembentukan diagram hasil yang lain. Jadi karena diagram hasil itu kan tadi mirip seperti representasi relasi menggunakan graf. Tapi bedanya kalau representasi relasi yang menggunakan graf biasanya menggunakan graf yang berarah. Nah, kita bisa menggambar diagram hasil itu berdasarkan representasi graf berarah dari relasi yang kita miliki. Jadi pada dasarnya diagram hasil itu adalah graf tidak berarah yang diperoleh dari representasi graf relasi R melalui beberapa langkah operasi berikut. Yang pertama, loop-nya dihilangkan. Semua loop dihilangkan, kemudian semua shortcut edge itu berarti shortcut sisi-sisi yang merupakan shortcut. Kalau ada sisi AC, tapi sudah ada AB dan BC, maka AC-nya kita hilangkan. Kemudian karena grafnya awalnya berarah, maka kita perlu menghilangkan arahnya, tapi sebelum arahnya dihilangkan, grafnya bisa kita bentuk ulang dengan berdasarkan arahnya. Jadi kalau arahnya ada suatu sisi yang berarah, maka yang simpul asalnya itu ada di bawah, simpul yang tujuannya itu ada di atasnya. Jadi gambarnya dari bawah ke atas berdasarkan tanda panahnya. Kita coba gunakan alternatif melalui diagram representasi graf berarah dari relasi ini untuk membentuk diagram hasil. Kita punya relasi seperti ini ya tadi. Terus kita punya anggota dari A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita buat representasi graf berarahnya. 1, 2, 3, kemudian ada 4, ada 5, dan ada 6. 1 dia punya, karena dia adalah poset, adalah partial order, jadi pasti dia bersifat refleksif. Karena bersifat refleksif, jadi pasti setiap simpul ada loop, ada sisi yang mengarah ke dirinya sendiri. Kemudian kalau kita lihat 1 itu habis membagi setiap bilangan, maka akan ada sisi dari 1 ke setiap anggota lain yang ada di dalam himpunan A. Kemudian 2 habis membagi 4 dan 6. Berarti ada sisi dari 2 ke 4 dan juga 2 ke 6. Kemudian ada 3,3 dan 3,6. Ada 3,6 berarti dari 3 akan punya sisi ke 6. Kemudian 44, 55, dan 66 ini sudah tercover di loop-nya masing-masing ya. Kemudian tadi langkah pertama adalah kita hilangkan semua loop-nya. Jadi kita hilangkan semua loop-nya. Atau kalau kita gambar ulang supaya terlihat perbedaannya. Kita gambar ulang ya. Ini 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. 1 ke semua.
2 ke 4, dan ke 6, 3 ke 6. Oke, kita hilangkan sekarang loop-nya. Jadi kita hilangkan loop yang ada. Kemudian berikutnya kita hilangkan shortcut-shortcut yang ada. Kita lihat misalkan dari simpul 1 dia punya arah ke 2 dan dari 2 bisa ke 4. Kemudian ada dari 1 langsung ke 4. Berarti shortcut-nya ini perlu kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Kemudian shortcut yang lainnya lagi, misalkan dari 1 itu bisa ke 2, 2 bisa ke 6, maka 1 ke 6 ini juga dihilangkan. Kemudian, sudah habis. Semua itu aja. Terus berarti kita gambarkan ulang. Kita gambarkan ulangnya. Mulai dari cari simpul yang tidak ada yang mendahului, artinya tidak ada yang mendahului, tidak ada yang arah panahnya ke arah dia ya. Kita lihat di sini 1 itu nggak ada yang ke arah 1, yang arah panahnya ke arah 1. Berarti 1 akan ada di bawah dan nggak ada lagi yang selain 1. Berarti 1 di bawah, kemudian 1 itu ke 2, ke 3, dan ke 5. Berarti akan ada, di sini ada 2, di sini ada 3, dan ada 5. Kemudian tadi ya, ketika kita menggambarkan hasil diagram itu, kita tidak menuliskan arahnya, tapi arahnya itu kita gunakan untuk menentukan dia ada di level mana. Karena 1 itu ke 2, ke 3, dan ke 5, maka 1 ada di bawah, kemudian 2, 3, 5 ada di atasnya. Berikutnya dari 2, dia ke 4 dan ke 6. Berarti 4 dan 6 itu ada di level atasnya 2. Jadi di sini ada, misalkan di sini ada 4, di sini ada 6, 2 itu punya arah ke 4 dan ke 6. Kemudian dari 3 dia bisa ke 6. Jadi dari 3 ke 6. Oke, jadi ini adalah diagram hasil yang terbentuk dari poset yang di atas ini. Dan kalau kita lihat hasilnya ini akan harusnya sih sama dengan yang cara sebelumnya. Jadi 1 mendahului 2, 3, dan 5, 2 mendahului 4 dan 6, lalu 3 mendahului 6. Jadi ini adalah cara membentuk suatu diagram hasil.